Kita semua mungkin mikir udah tahu cara terbaik buat ngajarin anak naik sepeda. Tapi, gimana kalau cara yang kita kenal selama ini, yang pakai roda bantu itu ternyata keliru? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah rahasia yang revolusioner. Ternyata, cara tercepat belajar sepeda itu justru dengan melupakan pedalnya dulu. Betul banget. Kedengarannya aneh kan? Gimana ceritanya? Bagian paling khas dari sepeda, yaitu pedal, justru kalau dihilangin malah jadi kunci biar anak cepat bisa. Ini kan kayak melawan logika. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Inilah yang namanya push bike, atau sering juga disebut balance bike. Desainnya super simpel. Nggak ada pedal, nggak ada rantai, nggak ada gear. Tujuannya cuma satu, fokus ngajarin anak hal yang paling penting, yaitu keseimbangan. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih dalam soal keajaiban kali push bike, kita perlu bongkar dulu nih satu mitos besar yang mungkin kita semua pernah ngalamin. Roda bantu. Ternyata, metode ini bukannya ngebantu, tapi malah bisa jadi ngehambat loh. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di kiri, ini tujuan kita semua, biar anak jago naik sepeda. Terus, lihat di kanan. Ini nih kenyataannya kalau pakai roda bantu. Anak memang jadi bisa mengayuh, tapi lihat, roda itu secara fisik justru mencegah anak buat belajar hal yang paling utama, yaitu ngerasain gimana caranya menyeimbangkan badan. Dan inilah masalah terbesarnya, ketergantungan. Anak jadi keenakan ditopang sama roda bantu itu. Akibatnya, pas rodanya dilepas, mereka jadi kayak harus belajar dari nol lagi. Prosesnya jadi lebih susah dan seringkali lebih bikin anak takut. Jadi, apa dong rahasianya? Jawabannya simpel banget, fokus ke hal yang paling penting dulu. Nah, inilah momen aha dari metode push bike ini. Kalau anak sudah menguasai keseimbangan, sisanya bakal ngikutin dengan gampang. Gini deh, kita pecah ya. Naik sepeda itu intinya cuma ada dua hal. Langkah pertama, dan ini yang paling susah, adalah keseimbangan. Langkah kedua, yang ternyata gampang banget, adalah mengayuh. Metode lama itu urutannya kebalik, dan disitulah letak masalahnya selama ini. Jadi ini poin utamanya. Push bike dengan cerdas memaksa anak buat fokus 100% ke tantangan nomor satu, keseimbangan. Mereka mendorong pakai kaki, terus angkat kakinya, dan secara intuitif mereka akan belajar gimana tubuh mereka harus bergerak biar tetap tegak. Semuanya alami. Coba kita lihat perbandingan langsung di tabel ini. Jelas banget kan bedanya? Push bike fokusnya ke keseimbangan, rasanya alami, sepedanya ringan. Sementara roda bantu fokusnya ke mengayuh, rasanya kaku, sepedanya jadi berat. Terus lihat deh kolom terakhir soal transisi. Kelihatan banget mana metode yang bener-bener nyiapin anak buat sukses. Tapi tunggu dulu. Manfaatnya ternyata nggak berhenti di situ aja loh. Pakai push bike itu ternyata punya banyak banget keuntungan lain buat perkembangan anak. Jauh lebih dari sekedar bisa naik sepeda. Dan ini bukan asumsi ya. Banyak penelitian perkembangan anak yang nunjukin kalau push bike itu bisa ningkatin keterampilan motorik kasar secara signifikan. Anak jadi belajar koordinasi, sadar sama ruang di sekitarnya, dan yang paling penting, rasa percaya diri mereka tumbuh pesat karena mereka merasa punya kendali penuh. Oke, gimana? Udah yakin dan siap buat nyoba? Bagus. Sekarang yuk kita bahas beberapa tips praktis biar pengalaman pertama anak Anda dengan push bike itu seru, lancar, dan yang pasti aman. Terus, kapan sih waktu yang pas buat mulai? Umumnya sih rentang usia emas buat main kickbike itu antara 2 sampai 5 tahun. Tapi ya tentu aja, tiap anak kan beda-beda ya perkembangannya. Jadi coba deh perhatiin tanda-tanda ini. Kalau anak Anda jalannya udah stabil, udah mulai suka lari-larian, dan kelihatan penasaran banget sama dunia sekitarnya, wah itu tandanya mereka kemungkinan besar udah siap buat petualangan baru di atas pushback. Dan ini bagian yang paling penting, keamanan. 3 hal ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Pertama, helm yang ukurannya pas. Kedua, ukuran sepeda yang tepat, di mana kaki anak bisa napak sempurnya di tanah. Ketiga, pilih lokasi yang aman, jauh dari jalan raya. Nah, ini dia bukti paling kuatnya. Sebagian besar anak yang udah jago pakai push bike, mereka bisa langsung lompat ke sepeda pedal biasa. Mereka ngelewatin fase roda bantu sama sekali. Kebayang nggak? Nggak ada drama lepas roda bantu lagi. Oke, jadi kesimpulannya begini. Push bike itu mengubah total cara belajar anak dengan memprioritaskan keseimbangan, terus ngebangun koordinasi dan rasa percaya diri. Dan hasilnya, proses belajar naik sepeda jadi jauh lebih cepat, intuitif, dan yang paling penting, jauh lebih menyenangkan.
Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita sebagai orang tua atau pendamping. Saat kita mau ngajarin sebuah keahlian yang bakal mereka nikmati seumur hidup, metode mana sih yang bener-bener ngasih fondasi paling kokoh buat kesuksesan mereka? Coba deh direnungkan.